Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat Maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore yang sejuk ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Sabtu. Saya tadi khawatir jangan-jangan tidak ada jamaahnya, karena sedang ramai acara nobar. Nobar ini nonton bareng. Iya, jadi kalau dulu kan nobar ki tinju, bal-balan gitu ya. Sekarang nobar cawapres. Dan katanya yang ditunggu-tunggu bukan debat capresnya tapi cawapresnya, Pak. Karena kalau capresnya kira-kira ya ukur-ukurannya wis ketok ngono kae gitu ya. Yang bareng cawapres ini penuh dengan misteri gitu. Ya, mudah-mudahan tadi saya juga sebenarnya diminta oleh salah satu kelompok, Ustadz nanti rawuh sekaligus jadi narasumber katanya. Ya nanti setelah Isya gitu. Saya mengawali dari kepentingan dari keutamaan dakwah keluarga. Nah, kalau ini diawali dari tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Kalau Hari Ayah ada, Pak? Tanggal berapa? Tanggal bulannya November tapi yang jelas. Jadi ceritanya ketika ibu-ibu merayakan peringatan Hari Ibu dengan berbagai macam kegiatan, terus di antara satu ibu itu ada yang nyeletuk. Nyeletuk itu bahasa Indonesianya apa? Iya, jadi hari bapak gimana gitu loh. Kalau kita memberita hari ibu terus, hari ayah gimana? Akhirnya terus disepakati ada hari ayah. Gitu. Dan sebelum saya sampai kepada materi, sekarang saya ketika baca jurnal-jurnal tentang pendidikan dalam keluarga, itu sekarang peran ayah sudah semakin ditonjolkan, Pak. Ya, kita ini kan sekian lama kalau bicara tentang pendidikan itu kan selalu ibu yang punya peran besar. Tapi sekarang ini kan sudah mulai banyak di TK-TK itu yang ngantar sekolah itu bapaknya. Ibunya mungkin punya kesibukan pekerjaan yang lain, bapaknya yang nunggu di TK. Bahkan saya baru saja dapat cerita, dan ini ceritanya sahih, Pak. Itu.
seorang bapak yang menggantikan peran ibu karena ibunya sibuk sedang mengikuti pendidikan profesi guru, Pak. Di camp di PPG itu, pendidikan profesi guru. Akhirnya di malam hari itu bapaknya tuh menidurkan anak-anaknya terus pakai pakaiannya ibunya itu. Pakai dasternya ibunya gitu. Iku sing marake anaknya gelem turu, Pak. Ini menarik juga gitu. Jadi sampai-sampai bapaknya pakai daster, Pak. Karena ditinggal ibunya sedang pendidikan profesi guru keluar kota. Jadi saya senang sekarang setelah ada hal seperti ini, penelitian itu jadi rada aneh-aneh. Keutamaan dakwah keluarga yang pertama itu kita sudah sangat faham ya. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-66 itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Keutamaan dakwah keluarga yang pertama adalah kita menjaga, kita mempersiapkan supaya keluarga kita terhindar dari siksa api neraka. Sehingga sekarang banyak kajian-kajian dakwah keluarga dengan tema masuk surga sekeluarga. Sekarang banyak dikaji, Pak, masuk surga sekeluarga. Terus yang kedua, keutamaan yang kedua, dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, kita diingatkan oleh Allah agar keluarga tidak menjadi fitnah dan melalaikan. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara ingin supaya anaknya lebih populer daripada orang lain, akhirnya menghalalkan segala macam cara misalnya. Itulah yang artinya anak menjadi fitnah kemudian melalaikan. Tidak usah diartikan macam-macam, pokoknya ya ada begitu gitu aja itu. Iya. Terus yang ketiga, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-75, dakwah keluarga akan mengundang keharmonisan dan keberkahan silaturahim. Jadi dengan adanya dakwah keluarga dan masing-masing anggota keluarga memahami akan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, maka silaturahim yang terjadi, silaturahim yang penuh dengan keharmonisan dan juga membawa kepada keberkahan. Terus yang keempat, kepentingan atau keutamaan dakwah keluarga akan membawa manfaat bagi masyarakat dan umat. Kita harus punya keyakinan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa ketahanan nasional, ketahanan masyarakat itu akan ditopang dengan baik dari masing-masing keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang baik. Sekarang ini pemerintah juga mencanangkan anggaran yang cukup besar untuk mencapai hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Sekarang masing-masing calon presiden sudah mulai menawarkan bagaimana cara mengatasi stunting misalnya. Dikasih susu. Ya pokoknya macam-macam lah, intinya bahwa ya karena salah satu dari ketahanan keluarga diawali dari ketahanan fisik. Jadi keluarga ini orang gampang meriang-meriing gitu loh Pak.
apa itu meriang-meriing gitu. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd itu ayat yang ke-23, dakwah keluarga itu akan membawa manfaat menuju kepada akhir yang bahagia gitu. Nah, kemudian yang kedua, persoalan yang saya sampaikan tentang metode dakwah keluarga. Kita bisa mengambil dari surat An-Nahl ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, maka metode dakwah keluarga yang pertama adalah bil hikmah. Apa yang dimaksud dengan dakwah bil hikmah? Dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan materi yang jelas, materi yang tidak menyimpang, materi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita mau bicara tentang dakwah dalam keluarga, itu dasarnya itu harus benar. Harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kita ketika berbicara tentang dakwah keluarga, Al-Quran telah memberikan beberapa contoh-contoh atau model-model atau tipe-tipe keluarga yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada dalam ayat-ayat kauniyah dalam kehidupan keseharian itu. Terus yang kedua adalah dengan metode mau'idhah hasanah. Yang dimaksud dengan menggunakan metode mau'idhah hasanah adalah materi dakwah itu disesuaikan dengan karakter anak, karakter istri, melalui pendekatan pribadi yang penuh dengan kecintaan dan penuh dengan persahabatan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang menjadi doa kita sehari-hari berkaitan dengan meningkatkan dakwah atau strategi dakwah dalam keluarga adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Ini doa yang senantiasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang di dalam ayat ini anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, Pak. Jadi maksudnya itu jamak gitu loh, Pak. Bukan single pakai plural. Tapi tidak usah dikaji, nanti malah menjadi persoalan baru gitu. Nanti ibu-ibu wagile pengajian ini tendensius gitu loh gitu. Masa ada pengajian tendensius gitu. Nah, jadi kemudian implementasi dari doa Al-Furqan 74 itu adalah ada dua langkah strategi dakwah dalam keluarga, yaitu langkah yang sifatnya internal dan langkah-langkah yang sifatnya eksternal. Adapun langkah yang sifatnya internal, yang tadi dalam penggalan ayat yang di mukanya di depan,
menjadikan anak istri sebagai qurrata ayun, menjadikan anak istri penyejuk pandangan dan hati. Artinya berjuang dan berdoa menjadikan anak-anak yang soleh dan yang solehah. Dan ini kalau kita kaji ya waktunya cukup panjang. Yang tadi saya contohkan bagaimana ketika kesibukan sudah mulai berubah gitu ya. Kemudian kemarin ada banyak tulisan tentang kita masuk dalam generasi sandwich generation. Gitu. Generasi lapis gitu ya. Kita ya jadi orang tua pada saat yang sama masih menjadi anak dari orang tua kita, bahkan mungkin masih ada di atasnya lagi, masih ada simbahnya, dan kita juga membiayai pendidikan anak kita, jadi kita berlapis-lapis tanggung jawab itu. Itulah yang bicarakan dengan sandwich generation, generasi lapis gitu kita. Terus implementasi doa dengan langkah yang eksternal adalah menjadikan keluarga kita sebagai lil muttaqina imama. Keluarga kita mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Kita mengenal ada istilah gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Jadi sekarang kalau misalnya di lingkungan RT itu ada dasawisma. Ya. Masih jalan nggak tuh dasawisma? Ya kira-kira tuh lil muttaqina imama itu. Jadi kita memberikan kemanfaatan kepada lingkungan yang paling kecil di sekitar kita. 10 keluarga itu kalau dihitung 10 ke belakang, 10 ke depan, 10 ke samping kanan, samping kiri itu ya banyak sudah Pak gitu. Nah kemudian persoalan yang berikutnya adalah kita akan melihat apa yang menjadi visi dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri itu. Tapi sebelum sampai kepada visi, yang tadi saya sampaikan dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-21, ya, itu ternyata yang namanya orang yang menikah, itu menurut ayat ini, yang pertama menikah itu harus dengan jenismu sendiri. Artinya mantenan itu baru sah nek menungso kali. Menungso. Kalau dengan di luar itu nikahnya tidak sah. Sekarang ini ada beberapa peradaban di luar sana. Ada wanita yang lebih mencintai hewan piaraannya daripada suaminya. Oleh suaminya itu orang urus itu loh Pak. Suaminya itu rada ngeyil bareng tuh. Sementara hewan piaraan itu manut banget gitu loh. Ya enggak pernah ngeyel lah itu. Jadi lah ini atau beberapa saat yang lalu dihebohkan ada orang yang bikin hajatan mantenan sing dijabke napa? Nggih pakai kromo inggil biar bagus segawon, Pak. Jadi nek arep ngomongnya mustoko itu kan lebih bagus itu ya. Mustoko nek dikasarke dadi rame sekarang ini gitu. Mustoko ini pun jenengan menika kurang prayogi kan gitu. Makanya saya sering usul mungkin Bapak Ibu kalau di dalam rumah tangga itu bagusnya ibu-ibu kalau dengan suaminya nganggo kromo Pak. Nganggo basa kromo. Ben nek nesu ki tetep apik itu lho bahasane halus gitu. Bapak menika mboten prayogi Pak ngoten menika. Jane ya nesu tenanan kan ketoke bahasane ki sira apik gitu. Nah, kemudian kita hidup di Indonesia itu dulu
ada produk konstitusi yang bagus, Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Yang menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya sah kalau dilakukan oleh orang yang seagama. Ini penting karena kita banyak menafsirkan. Katanya laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab. Nah itu nanti perdebatannya dipanjang. Tapi kita punya regulasi yang bagus yang menjelaskan nikah itu hanya sah kalau dilakukan oleh orang yang seagama. Nah kalau kita bicara tentang visi pernikahan, apa itu visi? Visi adalah gambaran besar yang ingin dicapai di masa depan, itu namanya visi. Sekarang kita sedang sibuk rame-rame menguliti visi dari calon-calon presiden kita. Dikuliti apa saja tentang ekonomi apa, tentang pendidikan. Nah kalau di dalam Islam, visi pernikahan adalah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Apakah semua keluarga modern bisa mencapai visi keluarga yang menjadi rumusan baiti jannati? Ternyata ada juga keluarga yang realisasinya baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Jadi saya sering guyon kalau ada bapak-bapak kok sepekan itu ke gardu ronda sampai 5 hari atau 5 kali. Itu tanda-tanda keluarga tidak sakinah. Bahasa ilmiahnya menghadapi bojo galak. Bahkan yang mah diseneni wae mulai nang gardu malah iso ndelok nobar capres bareng itu malah penak. Ning mah mung diseneni tok. Nah makanya kalau keluarga baiti jannati, indikatornya itu ada 3. Ya tadi sakinah, mawaddah, kemudian warahmah. Penjabaran dari sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu biasanya diartikan dengan keluarga yang tenang. Saya pernah ditanya, Ustadz, kalau ada suami istri yang hidupnya berbeda kota, itu keluarganya sakinah apa enggak? Wah, ini ya pertanyaan ini rada. Sekarang kan banyak ya demi karir itu pisah pulau malah. Saya punya teman itu ketemunya itu hanya di bandara Pak. Kang Sen ketemu di bandara, setelah itu udah bubar lagi dan sebagainya. Nah ketika saya ditanya keluarga yang seperti itu ada sakinah apa enggak? Ya sakinahnya berkurang gitu lah. Sakinahnya berkurang dibandingkan dengan yang suami istri yang satu rumah. Itu jelas berkurang Pak, ada berkurang, ada pengurangan gitu ya. Jadi kan membutuhkan kebersamaan dan apa seterusnya. Keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah. Itu setidak-tidaknya ada 3 indikator yang menggambarkan keluarga sakinah itu. Yang pertama, tadi kaitannya dengan di gardu ronda tadi. Manakala suami istri itu betah di rumah. Cuman jangan kemudian salah pemahaman Pak.
Gara-gara keluarga sakinah itu yang suami betah di rumah. Neng kantor kalingan ngumah terus iya masalah gitu artinya. Ya bukan begitu, dalam artian dia betah di rumah itu merasa at home gitu ya. Merasa nyaman di rumah gitu. Tidak merasa terancam gitu. Karena ada juga orang yang di rumah itu merasa terancam, nanti istri saya nanti ngomongnya apa gitu ya. Terus yang kedua, keluarga itu akan sakinah kalau antara suami istri itu saling pengertian. Ya tadi misalnya tidak satu kota gitu ya, itu membutuhkan saling pengertian Pak. Gitu. Kalau tidak nanti yang muncul ya berbagai macam fitnah. Saling pengertian. Nah kemudian yang ketiga, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang ketika menghadapi suatu masalah, ketika muncul masalah dalam keluarga, itu cepat dicarikan solusi. Cepat dicarikan jalan keluar. Ada kecenderungan, menurut penelitian itu, keluarga-keluarga, khususnya keluarga yang masih baru itu tidak ingin kelihatan bahwa keluarga itu ada masalah. Apalagi pasangan suami istri itu dari keluarga yang orang-orang terhormat. Orang-orang hebat gitu. Wah katanya anak bapak itu kok punya masalah itu lucu katanya. Padahal masalah itu kepada siapapun tidak ada yang lucu, semuanya ada. Dan kita lebih cenderung untuk menyembunyikan kalau ada masalah itu. Sehingga nanti kalau teori ban yang dipompa itu, ya, kalau bahasanya Sigmund Freud nanti ada kompleks terdesak itu. Nanti wis ra kuat ngampet, meledak Pak. Itu teori ban kan begitu ya. Ditahan terus tapi nanti kalau enggak kuat akhirnya nanti bisa meledak. Saya juga kaget, kemarin ada teman saya baru menikah 1 tahun itu terus berpisah. Yaitu karena itu tadi, beban-beban dari bapaknya itu tokoh. Sementara anaknya tetap kedewasaannya belum ada. Nah sedangkan mawaddah yang biasa diartikan dengan keluarga yang penuh cinta, itu juga indikasinya minimal juga ada 3. Yang pertama, suami atau istri itu masing-masing siap mengalah. Kalau ada yang tidak mau mengalah, menangnya sendiri, itu menjadikan keluarganya tidak mawaddah. Di dalam keluarga biasanya yang menang-menangan bapak apa ibu, Pak? Oh, ini karena yang paling dekat dengan saya bapak-bapak jadinya ibu gitu. Sebenarnya mungkin ibu-ibu juga bilang bapak, tapi suaranya terlalu jauh, jadi saya tidak sempat mendengar. Waduh, makanya perlu dipertimbangkan Pak itu nanti. Yang kedua, keluarga yang penuh cinta adalah keluarga yang masing-masing siap berkorban. Ketika sudah mengikatkan diri dalam suatu menghargai keluarga, maka dibutuhkan yang namanya kerelaan berkorban itu. Orang menang-menangan dewi tadi gitu. Dan yang ketiga, keluarga mawaddah adalah keluarga yang masing-masing pasangan itu merahasiakan kelemahan istri atau suami itu. Jangan suka memamerkan kekurangan-kekurangan pasangannya gitu.
Jadi ibu-ibu sekalian tidak usah niru-niru model-model selebritis itu loh Pak. Selebritis itu kan rata-rata sekarang nyambi jadi YouTuber itu. Supaya yang subscribe banyak, yang like banyak, makanya bikinlah apa cerita-cerita tentang wah istri saya itu kalau tidur wah mendengkurnya melebihi apa gitu. Tapi karena yang ngomong selebritis jadi langsung heboh Pak, langsung jadi trending topik lah kira-kira gitulah bahasanya sekarang gitu. Padahal kalau dalam Islam kita tidak boleh membuka aib pasangan kita. Makanya disinilah kemudian yang terakhir ya, yang namanya rahmah, yang biasanya diartikan dengan perasaan penuh sayang ya. Itu juga ada 3 indikator ya. Yang pertama adalah masing-masing sangat penuh perhatian. Orang sering memberikan gambaran kalau yang mawaddah itu manten anyar sampai 10 tahun pernikahan atau 15 tahun. Rahmah ini yang sudah rata-rata suami istrinya itu sudah oversex gitu. Oversex itu seket munggah maksudnya itu. Sudah mulai agak loyo-loyo gitu loh jadi. Wis ora rusa gitu. Iya. Sangat penuh perhatian Pak. Makanya ya sesibuk apapun tuh menanyakan kabar pasangan itu penting. Tapi saya punya teman kantor di dosen itu karena istrinya masih jadi guru di Jawa Tengah itu. Masa 15 menit sekali vikol Pak. Lah ya kebablasan tuh jajarnya saya ya udah mangkel tuh Pak ya. Iki gara-gara mendapatkan teori penuh perhatian, prakteknya tenanan tuh Pak. Itu akhirnya sampai pada fase ganggu teman, ganggu sebelahnya. Gitu. Terus yang kedua ada rasa khawatir. Bahasa Jawanya itu stansa sumelang. Gek-gek ngene, gek-gek ngene. Gitu. Gek-gek suami saya kecelakaan. Kayak apa selalu yang dipikir gitu. Iya, saya kadang-kadang kalau mau tidur itu istri saya tanya, Mas, kira-kira sesuk awake dhewe sing mati sikik sapa ya Mas gitu. Ini pertanyaan yang kadang-kadang kurang karena pertanyaan ibu-ibu biasanya kalau gitu tuh masih koma, belum titik itu. Nek aku mati sik kira-kira jenengan ki rabi meneh ora gitu loh pertanyaan gitu loh Pak gitu. Ini pertanyaan istri yang suami mau jatuh nggak nyaman gitu. Karena kalau jawab secara jujur kan jadi masalah tuh Pak gitu. Wes rasa mikir tadi, wes rasa marah. Dan ternyata Pak, ternyata saya melihat bahwa suami-suami yang kelihatannya ngomong kira doyok-yok itu, tapi begitu ditinggal mati istrinya sengkleh Pak uripnya Pak. Hidupnya sengkleh apa tuh sengkleh? Itu kaya seperti swiwine wis copot satu gitu. Sudah tidak bergairah gitu ya. Dan yang terakhir keluarga yang rahmah adalah keluarga yang masing-masing itu selalu ingat akan jasanya, jasa baiknya dan melupakan keburukannya. Saya kebetulan sebulan sekali itu saya ke Happy Land, ke rumah sakit itu. Ternyata ini kadang-kadang Pak, yo tidak semuanya begitu. Ada ibu-ibu yang mendorong suaminya yang pakai kursi roda gitu. Disorong ape-ape ngono kuwi sing lanang ya sembentak-bentak sing wedok to gitu. Oh ya, jebone sing wedok mangkel tuh diculke mlayu Pak gitu apa ora dadi gawe to Pak. Dasare ya rada darane rada miring sithik to Pak dadi boleh mlayu banter banget kayak gitu. Jadi kadang-kadang memang ada juga bapak-bapak itu yang post power syndrome Pak. Akhirnya yang jadi korban tuh istrinya Pak.
Ada cerita-cerita, tuh saya didengar katanya teman-teman saya itu kan ada, teman saya SPG dulu kan sekarang rata-rata umur 60 pensiun lah jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas itu. Katanya tuh ada tuh bapak-bapak itu kalau Senin pagi itu ngibarkan bendera sendiri, ngurmati sendiri, jadi rasanya kayak sih jadi kepala sekolah gitu. Wah, ini jadi anak-anak ini mikir rada apa tuh iki. Bapak saya itu rada bahaya gitu. Itu namanya post power syndrome, Pak. Jadi kekhawatiran. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini kan kelihatannya waktunya sudah cukup ya. Kelihatannya waktunya sudah habis. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti kelanjutannya kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, insya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!